Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dimana ketika Ratu Balqis memberikan hadiah yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman agar ia berpaling, akan tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam menolaknya dan mengirimkan kembali seluruh bala tentaranya agar seluruh bala tentara yang dikirim oleh Ratu Balqis itu kembali bersama hadiahnya dan memberikan peringatan kepada mereka agar mendatangkan langsung Ratu Balqis kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya ketika pasukan Ratu Balqis dan hadiahnya telah tiba di kerajaan Ratu Balqis, akhirnya Ratu Balqis ketakutan dan kegemetaran disebabkan hadiahnya ditolak, sehingga Ratu Balqis bermusyawarah kepada seluruh pembesar-pembesar yang dibawa kerajaannya agar memecahkan masalah. Akan tetapi kaumnya dengan berbangga mengatakan bahwasanya kita adalah kaum yang kuat, terserah engkau wahai ratu. Kalau kita mau berperang, kita berperang. Kalau kita mau sediakan pasukan, kita sediakan pasukan. Akan tetapi kecerdasan Ratu Balqis itu sangat lebih cerdas daripada pasukannya. Kenapa? Karena dia mengetahui kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam dari kabar-kabar yang dia dapati. Karena salah satu juga syarat seseorang menjadi raja atau ratu itu adalah dia memiliki banyak mata-mata di luar sana, di perbatasan-perbatasan, kabar-kabar yang memberikan kekuatan kepada negerinya. Itu biasa. Kemudian akhirnya Ratu Balqis menyerah dan datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak tinggal diam. Ketika ia balik dan akan kembali, bukan hanya disuruh balik, tidak diselidiki. Akan tetapi Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk mengikuti sampai kerajaannya dan mencari tahu apa keputusan Ratu Balqis agar diberikan kabar kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya sebelum datang kabar Ratu Balqis, apakah dia menolak atau menerima, Nabi Sulaiman sudah tahu. Kalau dia menolak, langsung serang. Kalau dia menerima, maka kita akan menunggu. Akhirnya para jin itu memberikan kabar bahwa dia menerima dan dia akan datang. Akhirnya disuruh lagi oleh Nabi Sulaiman agar dia diawasi. Ketika di tengah perjalanan Ratu Balqis menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman, itu sudah diperiksa. Pada saat duduk-duduk Nabi Sulaiman, dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran di surah An-Naml, kata Nabi Sulaiman kepada bala tentaranya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tiyani muslimin. Wahai bala tentaraku, wahai pasukanku, siapakah yang mampu di antara kalian yang mendatangkan kursi? Kursi ini, arsy itu adalah kursi yang sangat megah. Qabla an ya'tiyani muslimin, sebelum mereka, yaitu Ratu Balqis dan bala tentaranya, datang kepadaku berserah diri. Qala ifritu minal jin ana a'tika bihi qabla an taquma min maqamik. Maka berkata Ifrit ini adalah jin yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Jadi jin ini, Ifrit adalah panglima dari jin. Panglima dari jin. Inilah yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga, yang diberikan ketangguhan. Dia akan hidup hingga hari kemudian. Jadi jin Ifrit ini adalah panglima jin yang hidup hingga hari kiamat, yang sebab mengeluarkan
Nabi Adam alaihi salam dari surga. Apa kata jin Ifrit? Saya yang akan mendatangkan kursi kerajaan Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Padahal hanya sekejap. Maka berkata juga, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin Ifrit, sesungguhnya saya adalah orang yang qawi, yang kuat, lagi amanah. Padahal dia tidak amanah. Akan tetapi di depan Nabi Sulaiman, dia tidak bisa tidak amanah. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya berkata juga seorang, qala alladziina indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfak. Berkata seorang yang berilmu. Ada yang mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang soleh, yang memiliki doa. Kalau dia berdoa kepada Allah diijabah. Kalau dia meminta kepada Allah, dia diberi. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Ini orang yang soleh yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa nama orang soleh ini adalah Asif bin Barkhian, sebagaimana yang dinukil oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, yaitu salah satu guru Syekh Utsaimin, salah satu orang ahli fatwa tahun 2000-an di kota Makkah dan Madinah. Ini yang terjadi sehingga ketika Ratu Balqis datang di kerajaan Nabi Sulaiman, dia sudah kaget. Kenapa ada kerajaan ini? Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, bukankah ini kursimu? Kursi kerajaanmu? Kata Ratu Balqis, mungkin iya, karena semisal. Kenapa? Bayangkan dari Yaman, orang ini berdoa kepada Allah, didatangkan itu kursi di hadapan Nabi Sulaiman sebelum matanya berkedip. Sebelum matanya berkedip. Sehingga dari situlah langsung takjub seorang wanita ini, yaitu Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis baru melihat arsy-nya itu, yang dimana ketika Ratu Balqis ingin bermusafir, itu menutup arsy-nya sampai 7 lapisan. Sebagaimana yang dinukil dari sebagian ahli sejarah. Melapis 7 lapisan arsy-nya ini, tempat duduknya, sehingga tidak ada yang mendudukinya kecuali dirinya. Akan tetapi yang lain, sehingga ketika Ratu Balqis masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, itu sudah ketakutan. Bagaimana mungkin Sulaiman ini pasukannya tidak terkalahkan? Kursi saya saja yang sangat jauh, dia telah datang sebelum saya datang. Akhirnya ketika masuk di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis melihat, karena kerajaan Nabi Sulaiman ini dia dibangun di tengah-tengah laut, yang dimana Ratu Balqis ketika ingin masuk di pintu kerajaan Nabi Sulaiman, itu mengangkat sebagian pakaiannya, dikiranya air, sehingga nampaklah sebagian bitisnya. Akan tetapi Nabi Sulaiman menegurnya agar ia tidak perlu mengangkat dia punya pakaian yang kelihatan bitisnya. Akhirnya dia berjalan. Kenapa? Karena dikiranya sungai yang mengalir yang untuk dia jalani di kerajaan Nabi Sulaiman, padahal di dalamnya ada kaca. Jadi kerajaan yang dibuat oleh para jin, yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, itu kerajaan di tengah laut yang dilingkari dengan kaca. Kalau kita sekarang, kalau kita anggapkan seperti kita berada di dalam akuarium. Bayangkan ini, bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman, di bawahnya ada sungai-sungai. Jadi ini saking kayanya Nabi Sulaiman, yang dimana kerajaannya berada di tengah laut, yang dikelilingi dengan kaca, sehingga seseorang yang masuk di dalamnya langsung menikmati pemandangan terumbu karang. Ini tidak terbayangkan, sehingga itu yang menakjubkan Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis masuk ke dalam Islam. Ini yang bisa kita berikan tentang kisah Nabi Sulaiman, bahwasanya Ratu Balqis mendatangi Nabi Sulaiman, dan sebelum kedatangan Ratu Balqis di kerajaan Nabi Sulaiman, dia sudah takjub
disebabkan kedudukan yang ditempati duduk oleh Ratu Balqis telah datang duluan sebelum kedatangan Ratu Balqis. Yang kedua, ketakjuban Ratu Balqis adalah ketika ia melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang kalau manusia membuatnya itu mustahil. Mengapa? Karena disebabkan dia dibangun di tengah laut dan tidak ada manusia yang membangun hal-hal yang semisal dengan itu. Kenapa? Karena yang membangun kerajaan tersebut adalah pasukan dari kalangan para jin. Dan yang menjadikan ketakjuban Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman, akhirnya ia memiliki kerajaan tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman, bahkan memasukkan dirinya ke dalam Islam. Akhirnya pada saat masuk ke dalam Islam, menikahlah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ini yang bisa kita berikan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil faedah-faedah dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.